Assalamualaikum Solihah, apa kabar hari ini? Ibu doakan semoga semuanya dalam kondisi sehat dan memiliki semangat yang tinggi untuk belajar. Baik, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, kita awali dengan berdoa dulu. Adab berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jika pada minggu lalu kita sudah belajar tentang kisah Nabi Sulaiman, maka pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Ilyas. Mari sama-sama kita dengarkan cerita Nabi Ilyas yang akan diceritakan oleh salah satu teman kita yang bernama Cuk Naila. Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Cuk Naila Indira Putih. Hari ini saya akan menceritakan kisah tentang Nabi Ilyas alaihi salam. Nabi Ilyas alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Bani Israel. Banyak sekali bukan nabi yang diturunkan di sana. Sungguh Allah Maha Pengasih terhadap makhluk ciptaannya. Tetapi seringkali makhluk ciptaannya tidak tahu diri seperti orang-orang Bani Israel. Mereka mudah melupakan rahmat dan kebaikan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Begitu mereka hidup senang, kaya, dan berkuasa, mereka bersikap zalim terhadap orang-orang beriman. Nabi Ilyas alaihi salam ditugaskan berdakwah di kalangan kaumnya. Ketika orang Israel itu mulai lagi menyembah berhala yang bernama Baal. Apakah kalian tidak takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala? Bukankah kalian sudah mendengar kisah-kisah terdahulu? Bagaimana azab yang diterima orang-orang sebelum kalian yang tidak mau menyembah Allah tapi justru menyembah berhala? Sebagaimana umat-umat sebelum Nabi Ilyas alaihi salam, banyak yang dimusnahkan Allah disebabkan karena kedurhakaan mereka yang melampaui batas. Demikian juga umat Nabi Ilyas alaihi salam, walau mereka selalu diseru oleh nabinya, mereka masih saja berbuat durhaka. Karena itulah mereka dijatuhi siksaan oleh Allah berupa tidak adanya hujan selama 3 tahun. Sumber air menjadi habis, banyak tanaman dan binatang ternak yang mati. Maka datanglah bencana kelaparan. Mereka berpendapat bahwa apa yang terjadi karena Nabi Ilyas alaihi salam. Maka mereka selalu mencari Nabi Ilyas alaihi salam untuk dibunuh. Karena itulah Nabi Ilyas alaihi salam menjadi takut dan beliau selalu bersembunyi di rumah yang kosong. Dalam masa tidak ada musim apa-apa, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, setiap rumah yang dimasuki oleh Nabi Ilyas sudah tersedia makanan. Ketika Nabi Ilyas memasuki satu rumah, ditemuinya seorang anak laki-laki yang saleh, Ilyasa namanya. Maka anak itu dibawanya kemana saja beliau pergi. Ilyasa dijadikan anak angkat oleh Nabi Ilyas alaihi salam, dan setelah besar oleh Allah diangkat menjadi rasul sebagai gantinya Nabi Ilyas alaihi salam setelah wafat. Bencana kelaparan masih melanda. Kaum Nabi Ilyas alaihi salam mulai menyadari akan kesalahannya. Mereka pun mencari Nabi Ilyas sampai ditemukan dan berjanji akan beriman serta taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, mereka meminta agar Nabi Ilyas mau berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Nabi Ilyas pun berdoa,
maka Allah memberinya hujan dan menggantikan musim kekeringan menjadi musim subur dan makmur. Tetapi lama-kelamaan umat Nabi Ilyas menjadi durhaka kembali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan siksa kembali sampai mereka musnah. Adapun Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa pergi meninggalkan mereka sebelum siksa itu datang, maka selamatlah mereka berdua. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan kisah Nabi Ilyas dari saya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peringatan Nabi Ilyas kepada kaumnya untuk tidak menyembah berhala juga tertuang di dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 124 sampai 127 yang artinya, ingatlah ketika ia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Ba'i dan kamu tinggalkan sebaik-baik pencipta, yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu? Maka mereka mendustakannya, karena itu mereka akan diseret ke neraka. Untuk tugas hari ini, silahkan anak-anak ibu menjawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, bagaimana keadaan kaum Nabi Ilyas ketika Allah mengutusnya? Yang kedua adalah, jelaskan cobaan yang diberikan kepada kaum Nabi Ilyas dan apa dampaknya. Jawaban ditulis di buku tulis masing-masing, kemudian fotokan dan kirimkan ke Bu Nuri. Bu Nuri tunggu solihah tugasnya. Demikianlah materi kita tentang kisah Nabi Ilyas. Semoga kita semua bisa menunjukkan sikap sabar sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Nabi Ilyas. Kita tutup pertemuan kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.